Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dua topik diskusi dari memori eksternal. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai level write, kelebihan dan kekurangan. Write adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disks, atau biasa disingkat dengan write. Write pada dasarnya adalah sebuah konsep teknologi di mana sebuah disk atau drive fisik itu dipandang sebagai satu kesatuan drive oleh sistem operasi. Tujuannya adalah untuk implementasi toleransi kesalahan pada media penyimpanan dengan cara redundansi baik dengan perangkat lunak maupun unit disk terpisah lainnya. Pada RAID sendiri terdapat beberapa level. Berikut di sini kami akan bahas mengenai level dari RAID, kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja, selanjutnya yaitu RAID yang pertama adalah RAID level 0. Pada RAID level 0, sistem RAID dibagi menjadi blok-blok data yang ditulis di semua hard disk. Jadi maksudnya data tidak ditulis pada satu hard disk, namun dibagi-bagi ke hard disk lainnya. Seperti itu. Sistem ini disebut juga dengan stripping. Data akan disimpan secara terpisah ke semua hard disk tanpa adanya parity maupun redundansi data. Parity adalah sebuah sistem untuk memeriksa kesalahan data pada hard disk dan mendapatkan redundansi. Nah, pada RAID level 0 ini, minimal hard disk yang digunakan adalah 2 hard disk. Kelebihan dari RAID 0 sendiri, yang pertama adalah kapasitas transfer data tinggi, karena dia itu membagi data ke setiap hard disknya. Kemudian kapasitas request input dan output yang tinggi. Kekurangannya tidak adanya redundansi dan fault tolerance atau pemeriksaan kesalahan karena data dibagi menjadi beberapa bagian. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada data tidak bisa dikembalikan data tersebut. Selanjutnya kekurangannya apabila salah satu drive gagal beroperasi, maka seluruh drive tidak dapat diakses. Berikut adalah gambar dari RAID level 0, dapat kita lihat. Di sini kita mempunyai dua hard disk, yaitu disk 0 dan disk 1. Dapat lihat disk data dibagi per blok-blok data dan disebar ke kedua hard disk ini. Ada A1, A2, dan seterusnya. Tanpa adanya parity data. Seperti itu. Selanjutnya, RAID level 1. Sistem RAID pada level 1 ini itu menggunakan konsep yang disebut dengan mirroring, yang mana data akan ditulis dua kali pada hard disk sehingga terjadi redundansi data. Berbeda pada RAID 0 yang menggunakan semua kapasitas hard disk, pada RAID 1 pada dasarnya hanya menggunakan setengah kapasitas karena perlu adanya redundansi data. RAID 1 memiliki syarat yaitu kedua hard disk harus memiliki kapasitas yang sama. RAID level 1 ini berbeda dengan RAID level 0 yang tadi. Kalau level 0 tadi data disebar ke beberapa hard disk, sedangkan di sini data itu di mirror. Jadi ada dua data yang sama antara hard disk satu dengan hard disk lainnya. Gitu. Kelebihannya, tingkat redundansi tinggi pada data yang akan ditulis dua kali. Kelebihan yang kedua, ketika salah satu disk gagal, sistem dapat secara otomatis melakukan mirroring. Jadi pada saat data terjadi sebuah kesalahan data pada disk 1, maka disk tersebut masih bisa mengcopy data pada disk lainnya karena terdapat redundansi data di disk tersebut. Kemudian, kecepatan read meningkat dalam situasi yang melakukan banyak read. Kekurangannya, membutuhkan resource disk yang lebih banyak. Kedua, disk lebih banyak membutuhkan biaya yang lebih besar. Berikut adalah gambar dari disk RAID level 1. Dapat kita lihat di sini ada dua disk, yaitu disk 0 dan disk 1 lagi. Kedua disk itu melakukan mirroring. Jadi antara disk 0 dan disk 1 memiliki data yang sama untuk redundansi data. Itu. Selanjutnya, RAID level 2. RAID level 2 menggunakan konsep stripping sama seperti RAID 0, akan tetapi dia menambahkan 3 hard disk untuk parity data. Sehingga menjadi lebih reliable atau lebih dapat diandalkan dan mutakhir. Jika pada RAID 0 konsep stripping, dia membagi data tanpa adanya
parity. Di sini di RAID 2 dia menambahkan 3 harddisk yang dikhususkan untuk parity data untuk mengecek kesalahan data pada setiap harddisk tersebut. RAID 2 setidaknya membutuhkan minimal 5 harddisk dengan 3 harddisk terakhir digunakan sebagai humming code dari perhitungan tiap bit dari harddisk lainnya. Humming code itu merupakan salah satu teknologi untuk parity data. Untuk lebih jelasnya silahkan cari tahu humming code. Jadi dia itu memperhitungkan tiap bit data. Jika terjadi kesalahan, maka data akan dibenarkan berdasarkan parity data yang tersimpan di harddisk tersebut. Kelebihannya, data lebih mudah untuk di-rebuild jika terjadi kesalahan. Kemudian, memerlukan jumlah bit redundansi yang lebih sedikit dibanding RAID 1. Tadi RAID 1 dia menggunakan konsep mirroring, yang artinya data di copy, sedangkan ini dia hanya menggunakan konsep humming code untuk kesalahan datanya. Kemudian kecepatan read data sangat tinggi daripada level sebelumnya. Kekurangannya hanya paling efektif pada lingkungannya terjadi banyak kegagalan disk. Kecepatan write yang lebih buruk dalam pemrosesan data sedikit. Kemudian membutuhkan jumlah disk yang lebih banyak, jumlah space yang dapat digunakan lebih sedikit akibat diambil oleh informasi parity humming code. Berikut adalah gambar dari RAID level 2. Dapat kita lihat di sini dia ada 7 disk ya. 4 disk sebagai tempat menyimpan data yaitu disk 0 sampai disk 3 dan 3 disk 4, 5, 6 sebagai tempat untuk menyimpan parity data atau humming code yang tadi. Jadi jika terjadi kesalahan pada disk yang menyimpan data, dia tinggal merebuild, mencocokkan dengan data humming code yang tersimpan pada disk yang menyimpan parity data. Seperti itu. Selanjutnya, RAID level 3. Pada RAID level 3 ini memiliki konsep yang sama dengan RAID 2. Namun hanya ditambahkan satu harddisk sebagai parity data. Oleh karena itu, jumlah harddisk yang dibutuhkan minimal adalah 3 harddisk untuk menyimpan humming code dari tiap bit harddisknya. RAID level 3 sendiri sama seperti RAID 2, hanya saja dia itu tidak menggunakan 3 harddisk untuk menyimpan parity datanya, dia hanya membutuhkan satu harddisk untuk parity data. Kelebihannya, kecepatan read data sangat tinggi dari level sebelumnya. Kemudian dalam keadaan kegagalan pada salah satu disk parity dapat diakses dan membangun ulang data. Kekurangan, performa buruk dalam lingkungan yang terjadi banyak input dan output request. Hanya satu request input output dalam satu waktu. Berikut adalah gambar dari RAID level 3. Konsepnya sama seperti level 2, hanya saja dia hanya menggunakan satu disk data untuk menyimpan parity data di sini yaitu disk 3. Dapat dilihat di situ disk 3 pada tiap bloknya menyimpan parity data di data disk 0 sampai disk 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya RAID level 4 memiliki konsep yang sama seperti RAID 3, hanya saja parity yang disimpan adalah per blok data bukan per bit data. Jika pada RAID 2 sampai 3 tadi menggunakan humming code sebagai parity data untuk membaca per bit data, di sini dia menggunakan per blok data bukan bit data. Minimal harddisk yang digunakan adalah 3. Kelebihannya redundansi data mirip dengan RAID 3. Kekurangan, kecepatan write lebih kecil dibandingkan satu disk. Performa buruk dalam lingkungan yang terjadi banyak input dan output request. Berikut adalah gambar dari RAID 4. Dapat dilihat konsepnya sama dengan RAID 3, hanya saja dia menyimpan datanya bukan per bit tapi per blok data. Di sini ada, kita lihat disk 3 yang menyimpan parity data itu ada blok A, parity data blok A, parity data blok B, parity data blok C, dan parity data blok D. Seperti itu. Selanjutnya yaitu RAID level 5. Konsep pada RAID level 5 ini adalah konsep yang paling populer digunakan pada kebanyakan server saat ini. Konsep yang digunakan adalah stripping data per blok dengan parity data didistribusikan ke semua disk. Artinya parity tidak tersimpan semua dalam satu disk, hanya saja tersebar di disk lainnya. Dengan satu blok
pada hard disk sebagai parity data. Minimal hard disk yang digunakan adalah 3 dengan tingkat toleransi adalah 1 hard disk. Kelebihannya menggabungkan redundansi RAID 1 dan kecepatan RAID 0 sehingga lebih efektif. Kemudian memungkinkan data tetap aman ketika satu disk mengalami kegagalan. Kekurangannya membutuhkan resource disk yang lebih banyak. Kecepatan write dapat berkurang karena membutuhkan proses lebih. Berikut adalah gambarnya. Di sini dia menggunakan konsep stripping dan juga parity data. Hanya saja parity datanya tersebar, tidak pada satu disk. Di sini dapat kita lihat ada 4 disk. Contohnya disk 0, di sana tersimpan 4 blok data untuk menyimpan data dan satu parity data blok D. Begitu juga dengan disk 1, tersimpan 3 blok penyimpanan data dengan satu parity data untuk menyimpan parity data blok C dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, RAID level 6. Konsepnya sama dengan RAID level 5, yang membedakannya adalah RAID 6 memiliki tingkat toleransi 2 hard disk. Minimal hard disk yang digunakan adalah 4 dengan tiap hard disk menyimpan 2 blok parity data. Sama seperti konsep RAID level 5, hanya saja level 6 ini tiap bloknya menyimpan 2 parity data, bukan satu data. Kelebihannya, redundansi yang lebih baik dibanding level RAID sebelumnya, memungkinkan data tetap aman ketika 2 disk mengalami kegagalan karena dia menyimpan 2 parity data pada setiap blok data. Kekurangannya, memerlukan resource hard disk yang jauh lebih banyak, kecepatan write jauh berkurang dibanding RAID 5, proses membangun kembali data membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Berikut adalah gambarnya. Sama seperti RAID 5, hanya saja seperti yang sudah disebutkan, dia menyimpan parity data yaitu 2 blok, bukan satu blok. Ini sebagai contohnya, disk 0 dapat 3 penyimpanan blok data dan 2 blok parity data yaitu parity data D dan parity data E. Seperti itu. Nah, yang tadi adalah konsep dari 6 level RAID, kelebihan dan kekurangannya. Untuk diskusi kedua, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Berikutnya adalah diskusi 2, di mana kita akan membicarakan tentang perbedaan dari hard disk dengan SSD serta jenis SSD yang ada di pasaran saat ini. Berikutnya adalah gambar visual dari perbedaan hard disk dengan SSD. Sebenarnya jika kita lihat lebih jauh, sudah terlihat perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dari hard disk dan SSD, di mana di dalam hard disk ini lebih banyak komponen-komponen yang beroperasi secara mekanikal dibandingkan dengan SSD. Di mana SSD ini kalau kita lihat lebih banyak terdiri dari chip-chip kecil, di mana di sini ada cache, NAND flash memory, dan controller. Sedangkan dalam hard disk ini terdapat piringan, lalu spindle, dan read-write head-nya. Nah, berikutnya langsung masuk kepada hard disk atau HDD. HDD ini seperti yang ada di gambar tadi ya, menggunakan piringan magnetic field sebagai metode penyimpanan datanya. Hard disk ini memiliki daya tahan yang lebih rendah karena piringan yang tadi ini dia akan selalu bergerak selama hard disk ini digunakan. Oleh karenanya itu dari spindle ini dapat menyebabkan kegagalan dalam read-write datanya. Berikutnya, HDD atau hard disk ini lebih lambat dibandingkan dengan SSD karena metode read-write-nya ini selalu berurutan, membuat kecepatan akan melambat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, berbeda dengan SSD, data yang terdapat di HDD ini akan selalu tersimpan jika tidak diberi daya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berikutnya, kecepatan dari read-write HDD ini akan lebih cepat sesuai dengan kecepatan dari perputaran piringan magnetik yang ada dalam hard disk tersebut, atau disebut dengan RPM, rotation per minute. Nah, kecepatan ini dihitung dari
kecepatan putaran piringan magnetik. Berikutnya, HDD atau hard disk dapat mengalami kerusakan apabila terkena banyak goncangan dari luar. Dan yang terakhir, harga dari hard disk ini relatif lebih murah dibandingkan SSD dan memiliki kapasitas yang lebih tinggi. Yang berikutnya yaitu SSD, di mana SSD ini berbeda dengan hard disk yang sebelumnya menggunakan non-volatile NAND flash yang mirip sekali dengan DRAM, namun dengan kecepatan yang lebih rendah yang dapat menyimpan data, karena kalau DRAM itu kan dia volatile datanya walaupun daya listrik telah diputus. Berikutnya, SSD memiliki daya tahan yang lebih tinggi karena tidak terdapat komponen yang bergerak. Berikutnya, pada dasarnya SSD memiliki kecepatan read-write yang lebih cepat dibandingkan hard disk. Berikutnya, SSD tidak akan mengalami perlambatan bahkan jika sudah lama digunakan karena tidak ada perputaran tadi ya, dan datanya juga tersimpan di dalam sebuah chip flash. Berikutnya, SSD akan mengalami kehilangan data jika tidak diberikan daya dalam jangka waktu yang panjang, karena di dalam chip flash ini kan tentunya dia akan membutuhkan daya listrik ya. Ketika tidak ada daya listriknya, maka datanya ini akan ada kemungkinan untuk menghilang. Berikutnya, kecepatan read-write dari SSD ini dipengaruhi oleh form factor yang digunakan, seperti PCI Express atau SATA yang nanti akan dijelaskan juga. Berikutnya, SSD tidak akan terpengaruh apabila terkena goncangan dari luar selama tidak merusak komponen dalamnya. Dan yang terakhir, harga dari SSD ini relatif lebih mahal dan juga memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan hard disk. Nah, selanjutnya jenis SSD di pasaran. Jenis SSD sendiri itu ada 4, yaitu SATA 3.0, mSATA, M.2 SATA, dan M.2 NVMe. Nah, masuk yang pertama yaitu SATA 3.0. SATA 3.0 ini merupakan SSD yang menggunakan port SATA sebagai form factor-nya. Nah, form factor SATA ini sebenarnya membuat kemampuan dari SSD itu turun drastis gitu, karena kecepatan bandwidth yang diterima oleh form factor SATA itu hanya terbatas di 6.0 gigabit per second atau 6 gigabits per second gitu. Nah, SSD sendiri itu sebenarnya bisa melebihi kecepatan ini gitu jika tidak menggunakan form factor SATA gitu. Nah, jika dijadikan megabyte per second itu SSD SATA 3.0 itu sekitar 500 hingga 560 megabyte per second tergantung manufaktur yang membuat SATA 3.0 tersebut. Nah, yang kedua yaitu mSATA dan M.2 SATA. Nah, mSATA dan M.2 SATA ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan gitu di kecepatannya sendiri, karena ketiganya masih tetap menggunakan form factor SATA gitu. Yang membedakan itu hanya ukuran, bentuk, dan cara penghubungan dari SSD ke form factor-nya itu sendiri. Nah, untuk mSATA dan M.2 SATA ini tidak menggunakan kabel untuk menyambungkan dari SSD ke form factor SATA-nya. Jadi langsung nyambung ke form factor SATA tanpa menggunakan kabel. Nah, untuk mSATA sendiri itu biasa digunakan di laptop-laptop yang tipis gitu untuk menghemat penggunaan space. Itu juga berlaku sama untuk M.2 SATA. Nah, kemudian yang terakhir yaitu M.2 NVMe. Nah, SSD M.2 NVMe ini menggunakan PCI Express sebagai form factor-nya. Nah, si PCI Express ini telah berbeda dengan SATA, dia itu memiliki bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan form factor SATA.
Nah, NVMe SSD M.2 NVMe ini biasa menggunakan PCI Express X4 sesuai dengan generasinya gitu. Untuk sekarang itu M.2 NVMe itu digunakan di PCI Express X4 generasi 3 dan generasi 4. Nah, bandwidth-nya itu jauh sekali jika dibandingkan dengan SATA, di mana kalau SATA hanya terbatas di 500 hingga 600 MB per second, kalau PCI Express X4 di Gen 3 itu terbatas di 4 GB per second. 4 GB itu perbandingannya hampir 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan SATA, form factor SATA gitu. Nah, karena itulah ini merupakan kecepatan asli dari SSD gitu, yang hampir mendekati kecepatan RAM. Nah, ini yang terbaru, generasi terbaru itu PCI Express Gen 4 itu memiliki kecepatan hingga 8 GB per second gitu untuk transfer rate-nya, kecepatan read dan kecepatan write-nya gitu. Nah, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.